Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran fisika pada materi hukum Kepler. Bagian A, hukum-hukum Kepler. Hukum Kepler ini dicetuskan oleh Johannes Kepler yang berkebangsaan Jerman. Menyatakan bahwa yang pertama, hukum Kepler, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips. Hukum satu Kepler dikenal juga sebagai hukum lintasan elips karena hukum satu Kepler hanya berbicara tentang bentuk lintasan daripada orbit planet-planet dalam mengelilingi matahari. Makanya lahir hukum kedua Kepler. Hukum pertama hanya menyatakan tentang lintasan orbit planet yang berbentuk elips, belum menyatakan posisi planet pada suatu saat. Sehingga Kepler mengeluarkan kesimpulan yang kedua, menyatakan bahwa pada selang waktu yang sama, garis penghubung planet dan matahari menyapu daerah yang luasnya sama. Jadi hukum kedua Kepler ini dikenal juga sebagai hukum luas yang sama. Jadi maksudnya adalah bahwa pada selang waktu yang sama, pada saat antara satu titik dengan titik yang lain itu menghasilkan luas daerah yang diarsir itu menghasilkan luas yang sama, sehingga muncul yang namanya istilah perihelion dan aphelion. Perihelion itu ketika posisi suatu planet itu berada terdekat dari matahari, sedangkan aphelion itu berada pada titik terjauh dari matahari. Dan ketika kita berikan daerah arsiran, maka luas yang ditempuh oleh perihelion dan aphelion itu adalah sama. Selanjutnya, Kepler mulai mencari suatu hubungan antara gerak-gerak planet berbeda dan suatu penjelasan untuk menghitung gerak-gerak tersebut. Maka lahirlah hukum ketiga Kepler yang menyatakan perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama dengan semua planet. Hukum ketiga ini dikenal dengan hukum harmonik yang menyatakan bahwa T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 itu sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3 sama dengan konstan. Jadi sama antara perbandingan periode dengan jaraknya. Periode yang di pangkat 2 dengan jarak yang di pangkat 3 terhadap matahari. Ya, itulah konsep simple dari hukum Kepler 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat contoh soal. Dua planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan jarak antara planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari 24 hari, tentukan periode planet Q mengelilingi matahari. Jadi kita tulis diketahuinya RP berbanding RQ itu 4:9. Terus periodenya P itu 24 hari. Maka pertanyaannya berapa kira-kira periodenya Q atau Q. Masukkan rumus yang tadi sebelumnya dari hukum ketiga Kepler, TP kuadrat per RP pangkat 3 sama dengan TQ pangkat 2 per RQ pangkat 3. Selanjutnya kita posisikan periode T berada di ruas kiri. Jadi ini ke sini, TQ turun, RP ke atas. Jadi persamaannya ditulis seperti ini. Selanjutnya ganti nilainya, TP itu nilainya 24, TQ yang dicari
RP 4, RQ 9 masing-masing. Ini di pangkat 2, ini di pangkat 3. Masing-masing pangkat 2 24 kali 24 576. TQ pangkat 2 ini 4 kali 4 kali 4 64, 9 kali 9 kali 9 72, 9 kali silang, berarti ini dikali, terus ini yang bersama. Akhirnya TQ didapat adalah 729 kali 576 dibagi 64. Hasilnya adalah 6561. Karena ini pangkat 2 berarti kita tarik akar. Akar dari 6561 adalah 81 hari. Jadi ternyata periodenya planet Kui adalah 81 hari. Kalau perbandingan jaraknya 4:9. Contoh soal berikutnya, jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkurius. Terus diketahuinya, jadi ini radius atau rata-rata daripada matahari ke Merkurius, ya, jarak rata-rata antara matahari matahari ke Merkurius atau Merkurius ke matahari itu adalah 0,4 kali jarak dari matahari ke bumi. Sedangkan periode bumi dalam mengitari matahari itu adalah 1 tahun. Yang dicari berapa kira-kira periode daripada Merkurius ke bulan. Masukkan persamaan. Ya, jadi tinggal ini MB berarti matahari bumi. Ini R-nya matahari bumi, periodenya matahari Merkurius. Ini matahari Merkurius. Ganti nilainya, T-nya matahari, periodenya matahari bumi itu adalah 1. Ini jaraknya matahari bumi tetap, kita kasih saja tetap. Terus ini TM pangkat 2M yang dicari. Terus ganti jaraknya RMM itu adalah 0,4 kali daripada RBM. Sekarang kita pangkatkan dulu ini, yang lain tetap posisinya masih 1. Ini juga 0,4 kali 0,4 kali 0,4 itu adalah 0,064. Ini tetap RMB pangkat 3. Kita coret yang sama, RMB pangkat 3 dengan RMB pangkat 3 ini kita coret. Jadi yang tertinggal adalah 0,64 di sini. Jadi tinggal kali silang, ini ke sini dapat 1, ini juga ke sini dapat ini 1 dikali TMM kuadrat adalah TMM kuadrat. Karena ini pangkat 2 diakarkan lagi. Akar dari 0,064 itu adalah 0,253 tahun. Ya, jadi periode revolusi matahari ke Merkurius itu 0,253 tahun. Contoh soal yang terakhir, satelit Palapa termasuk satelit geostasioner yaitu satelit yang periode rotasinya sama dengan periode rotasi bumi. Satelit Palapa memiliki ketinggian 3.600 km di atas permukaan bumi, sementara sebuah satelit navigasi memiliki ketinggian 14.800 km di atas permukaan bumi. Bila jari-jari bumi 6.400 km, tentukan perbandingan periode orbit satelit Palapa dengan satelit navigasi. Ya, satelit Palapa jaraknya dari permukaan bumi ini 36.000. Kalau satelit navigasi jaraknya 14.800. Kita mau bandingkan periode antara Palapa dengan navigasi dalam mengorbit bumi. Masukkan saja persamaannya lagi. Ini
Untuk ini posisinya semua T di ruas kiri, T pangkat 2, yang R di ruas kanan. Untuk R, jari-jarinya palapa, jaraknya palapa dijumlahkan dengan jari-jari bumi. Jadi dihitung dari 36.000 ditambah 6.400, makanya ditulis seperti ini. Terus begitupun dengan navigasi, ditambah dari jari-jari bumi 6.400 ditambah 14.800. Kalau dijumlah hasilnya seperti ini di pangkat 3. Ini karena bisa kelipatan dari ini itu adalah 2/1 di pangkat 3 ya. Jadi ini dikecilkan ya, dikecilkan pangkat 3 ini tetap. Sekarang kalau kita pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8, 1 dikali 1 dikali 1 tetap 1. Sekarang kita buka akarnya dengan cara mengakarkan yang 8/1. Akar dari 8/1 itu bisa kita urai menjadi 4 dikali 2. 4 kali 2 kan 8/1. Akarnya 4 adalah 2, akar 2 tetap di dalam akar. Akarnya 1 adalah 1. Jadi perbandingan daripada periode orbit satelit palapa dengan navigasi itu adalah 2 akar 2 banding 1. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.